Masya Allah. Anda kalau kajian di sini kayak masuk kelas kampus. Iya. Masya Allah. Semangat 45. Anda masuk kampus tapi ternyata dalamnya Masya Allah nih. Para doktor S3 semua kayaknya usianya. Hah? Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amal ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin jamaah ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama saya perkenalkan lagi saya Lutfi Abdul Jabbar dari Bogor. Bogornya Ciapus. Ciapusnya Taman Sari. Alhamdulillah di hari ini bisa hadir di kelas ini. Udah pada pegang pulpen, bawa buku di meja, Masya Allah. Ana biasanya kalau kajian ibu-ibu di masjid itu sambil nyandar padahal. Nggak bawa buku, sambil nyandar, depannya cemilan, itu biasa begitu. Tapi ini Masya Allah, bawa buku, nulis, meja. Mudah-mudahan ini penggugur kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Belajar ilmu agama itu wajib. Jadi kalau kita udah belajar, kita sudah menggugurkan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang duduk dalam majelis ilmu, duduknya saja, dengerin, lalu dia pulang, itu akan digugurkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia duduknya sejam, digugurkan dosa, malaikat doain dia, ya Allah rahmati ini orang, ya Allah kasihani dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia. Yang doain siapa? Malaikat. Rugi. Duduk di sini nggak ngapa-ngapain, duduk aja. Tapi tetap satu, harus ikhlas karena Allah. Udah, saya mau datang ke situ cuman mau zikir, Ustadz. Duduk cuman mau zikir. Zikirnya dapat, pahalanya dapat, dosa diampuni, derajat diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sebenarnya majelis ilmu itu lebih afdol terkadang daripada majelis zikir. Majelis ilmu lebih afdol daripada majelis zikir. Karena semua yang ada pada majelis zikir ada pada majelis ilmu. Tapi apa yang ada pada majelis ilmu belum tentu ada pada majelis zikir. Betul tidak? Coba sebutin majelis zikir ada apa? Ada zikir sama Allah. Ada zikir kan? Majelis ilmu ada zikir nggak? Kita coba sekarang udah berapa kali nyebutin nama Allah? Belum lagi salawat kepada Nabi. Majelis zikir ada pengagungan kepada Allah.
Majelis ilmu ada nggak pengagungan kepada Allah? Ada. Bahkan kita berbicara bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana supaya kita menjadi lebih baik dengan Allah. Tapi apa yang ada pada majelis ilmu belum tentu ada pada majelis zikir. Majelis ilmu nambah ilmu, majelis zikir belum tentu nambah ilmu. Karena dia majelis zikir cuma nyebutin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Ilmunya belum tentu nambah. Tapi kalau majelis ilmu, ilmunya nambah, amalnya nambah. Sementara orang yang diangkat derajatnya nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Masya Allah. Tapi yang saya lihat juga kenapa kebanyakannya yang senang majelis ilmu ini ibu-ibu. Bapak-bapak senang, cuman kalau ibu-ibu Masya Allah lebih banyak senang. Apa karena ibu-ibu lebih banyak waktu mungkin? Pada masa sibuk juga ya. Tapi kalau saya lihat satu, perempuan itu asalnya hatinya itu lembut, mudah dinasehatin. Kalau laki-laki biasanya susah dinasihat. Coba aja ibu bisa nggak nasihatin suami? Susah. Laki-laki emang begitu biasanya. Maka itu di zaman Rasulullah SAW, para perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah kami minta waktu, ajarin kami agama. Pernah di zaman Rasulullah itu. Kalau para sahabat udah duduk di masjid, sholat 5 waktu, habis sholat dia ngobrol sama Rasulullah, setiap ngobrol dapat ilmu. Perempuan minta, maka Rasulullah menyediakan waktu untuk perempuan mereka diajarkan ilmu agama. Jadi hak perempuan belajar ilmu agama itu hak perempuan. Sebagaimana mereka punya hak untuk ibadah kepada Allah, mereka punya hak untuk mencari ilmu agama. Dan bisa jadi, apa yang bisa jadi? Bisa jadi kita yang belajar umum seperti ini itu lebih besar pahalanya dibanding mereka yang belajar di kampus. Kenapa? Siapa yang tahu? Kita belajar karena Allah. Kalau orang di kampus kadang-kadang belajar karena ijazah. Coba kalau udah lulus suruh datang lagi ke kampus, mau nggak dia? Nggak mau. Suruh belajar buka buku lagi aja belum tentu mau. Maka terkadang belajar yang tanpa atau belajar umum tapi tetap belajar ilmu agama bisa jadi lebih besar dikarenakan keikhlasannya lebih baik jika dia menjaga keikhlasan. Maka itu Rasulullah mengatakan man yata'allamal ilm yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa yusibu 'arda minad dunya lam yarah raihatal jannah yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang belajar ilmu agama tapi dia tidak mau belajar ilmu agama kecuali supaya mendapatkan hanya dunia. Jadi dia belajar cuman supaya dapat dunia, bukan dapat apa-apa. Apa kata Rasulullah? Lam yarah raihatal jannah. Orang kayak begini tidak akan mencium wanginya surga. Jangankan masuk surga, cium wanginya surga nggak mencium. Siapa itu? Orang yang belajar ilmu agama bukan karena Allah. Apa yang diminta Rasulullah kalau pagi-pagi habis sholat subuh? Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kenapa Rasulullah minta ilmu yang bermanfaat? Karena ilmu yang bermanfaat modal kita untuk bisa masuk surga.
Sesuatu yang diminta Rasulullah di setiap hari dan di setiap pagi berarti sesuatu tadi sangat-sangat berharga. Maka dalam sebuah riwayat, termasuk amalan Rasulullah SAW zikir pagi petangnya adalah meminta ilmu yang bermanfaat. Nah, kita punya kesempatan sekarang belajar ilmu agama, berarti Allah berikan kita kesempatan jalan menuju surga. Rasulullah bersabda dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencari ilmu agama, belajar untuk mendapatkan ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kalau diumpamakan nih Bu, saya kasih tantangan nih kepada ibu-ibu. Tantangannya begini umpamanya nih, siapa yang bisa mendapatkan, saya punya 30 hari, tetapi ada satu hari, barang siapa yang di satu hari ini dia bangun, saya akan kasih dia duit 1 miliar. Hah? Bangun, berusaha, bila perlu nggak tidur, bener nggak? Itu dunia berapa tadi? 1 M. Bila perlu makan obat supaya nggak tidur. Iya nggak? Berapa hadiahnya? Banyak nggak? Kecil, Masya Allah. Allah ngasih 1 malam di Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu Ramadan langsung letoy, Ramadan mah biasa Ustaz. Kalau itu yang terjadi bagi diri kita, berarti itu deteksi lebih cinta dunia. Kalau dunia yang jadi iming-iming, gerak cepat, siap semuanya, mau. Tapi kalau akhirat yang dikasih, cuman akhirat Ustaz, itu doang. Ini kebalikan kita sama sahabat. Kalau sahabat ketemu Rasulullah, kata Rasulullah, fas'al tu'ta. Kata Rasulullah kepada sahabat, minta, kamu ku kasih. Coba kalau kita ketemu raja, panglima, dia presiden, dia yang bagi-bagi harta rampasan perang, ada orang pernah minta sama dia 100 onta, dia kasih. Sekarang tiba-tiba dia bilang sama kita, minta apa kamu ku kasih. Ini sahabat dibilang sama Rasulullah, minta apa kamu ku kasih. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, aku cuman mau bersamamu di surga. Ini mindset cara berpikirnya udah akhirat aja pokoknya. Kata Rasulullah diulang lagi, minta yang lain kamu ku kasih. Artinya minta dunia, ku kasih. Ya Rasulullah, nggak ada yang ku minta kecuali aku ingin bersamamu nanti di surga. Lalu Rasulullah katakan kepada sahabat ini, tolong aku, kata Rasulullah, agar aku bisa memenuhi permohonanmu, agar permohonanmu terkabulkan, tolong aku, kata Rasulullah. Dengan apa? Bikathroti sujud, kamu banyak-banyak sholat. Apa yang mau kita bahas dari hadis ini? Yang mau kita bahas dari hadis ini, mengapa para sahabat mulia di sisi Allah? Karena ternyata di hati mereka cuman akhirat yang lebih mereka dahulukan. Maka Allah muliakan mereka sampai Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Kenapa Allah meridhoi mereka? Karena tidak ada di hati mereka yang mereka dahulukan kecuali Allah dan Rasul. Bukan berarti mereka nggak pengen dunia, mereka juga butuh dunia. Tapi kalau disuruh pilih, atau bahkan kalau mereka disuruh minta, akhirat dulu mereka minta. Kalau kita kadang-kadang ya subhanallah, pergi kemana?
Mau pergi ketemu Pak Kiai di mana? Di Cirebon. Jauh nih ketemu Kiai di Cirebon. Sampai ketemu Kiai di Cirebon, kata Kiai, ngapain? Pak Kiai minta amalan supaya dagangan laku. Ujung-ujungnya apa? Duit lagi. Bagaimana orang ini kalau ketemu Rasulullah kira-kira? Yang dia minta dunia atau yang dia minta akhirat? Sholat malam, kenapa? Biar besok pagi dagangan laku. Puasa, kenapa? Supaya dagangan laku. Sedekah, kenapa? Supaya dilipat gandakan. Lalu akhiratnya mana? Yang penting dunia dulu, saat akhirat belakangan. Ya Allah. Sementara Allah berfirman dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Allah mengatakan dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat selama-lamanya, dunia sementara. Dari waktu saja udah jelas akhirat lebih baik. Enaknya di dunia berapa tahun? 60 tahun. Kalau itu enak. Biasanya kalau 60 tahun udah kerasa sakit-sakitnya. Hah? Udah macam-macam. Makan daging darah tinggi. Banyak makan garam juga udah naik juga darah tingginya. Gak pengen makan. Dunia bukan berarti haram buat kita. Dunia boleh. Tapi kalau akhirat kita lupakan karena dunia, itu orang gurur, tertipu. Ini saya bilang, ibu punya uang 1 juta. 1 juta umpamanya. Saya bilang ini ada 2. Yang satu emas imitasi bohongan, tapi saya kasih sekarang. Yang satu dengan uang 1 juta itu saya kasih 100 kg emas, tapi belakangan. Pilih mana? Yang belakangan deh, karena jelas emas. Tapi orang sekarang pilih dunia yang cash duluan, yang belakangan malah nanti. Dia malah, padahal Allah mengatakan khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada ula. Ula itu dunia. Dunia ini ula, yang pertama. Maka akhirat dikatakan akhir karena setelahnya. Nah, ini sekarang kita mau masuk 1 bulan yang dijanjikan akhirat kita pasti baik. Sehat. Allahumma balikna fi Ramadan. Ya Allah, masukkan kami ke dalam Ramadan. Kalau orang sudah ngerti cara berfikirnya akhirat terbaik, baru kita bicara tentang keutamaan Ramadan, baru nyambung. Tapi kalau kita belum mengerti kepentingan akhirat, bicara Ramadan, dia mikirnya beda. Wah, ini lumayan nih Ustaz, kalau saya ke Tanah Abang bisa dagang, jagangan banyak, baju bisa, kue bisa, makanan, wah semua bisa laku nih Ustaz. Bukan nggak boleh dagang, boleh dagang, tapi tetap sisihkan waktu kita Ramadan buat akhirat. Udah berapa lama dari zaman dulu kalau i'tikaf 10 hari terakhir di dapur, udahan dapurnya. Masak mau lebaran, bikin kue, kan buat keluarga Ustadz boleh. Tapi sekarang nih waktunya kapan untuk Allah? Kapan untuk Allah? Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, atakum syahrul Ramadan, datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa sufidatis syayatin. Kata Rasulullah SAW, bulan Ramadan dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya para syaitan. Apa maksudnya dibukakan pintu surga? Cuman buka aja begitu? Dibuka, buat apa dibuka maksudnya?
diberi kesempatan masuk. Buat apa ditutup pintu neraka? Tidak ada kesempatan masuk neraka. Lah kenapa Ramadan itu tidak ada kesempatan neraka tapi yang ada kesempatan surga? Bagi mereka yang memanfaatkan waktu-waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bangun jam 3:30, ngapain? Masak, sahur, ya tidak? Waktu sahur itu waktu yang baik buat istighfar. Sambil masak, sambil istighfar, boleh nggak? Boleh. Sambil masak, sambil doa, boleh nggak? Boleh. Allah menyebutkan di dalam Quran, ketika penghuni surga masuk surga, Allah sebutkan amalannya. Wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah. Di waktu sahur mereka sering istighfar. Nih ingat nih Bu, waktu sahur istighfar. Motong cabai istighfar, motong bawang istighfar, ngegoreng istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena Allah sudah naskan, sebutkan di Quran bahwasannya penghuni surga salah satu amalannya di waktu sahur istighfar. Habis itu dia makan sahur tasahharu fa inna fi sahur barokah, kata Rasulullah. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur ada barokah, kebaikan. Kebaikan dalam agama, kebaikan dalam kesehatan, kebaikan dalam iman. Bangunnya masak pahala, makannya pahala. Selesai makan sahur, apa yang dilakukan orang puasa? Puasa. Dari mulai subuh sampai maghrib dia harus tahan lisannya, tahan perutnya, tahan mulutnya untuk makan dan minum, tahan kemaluannya. Berapa jam itu? Dari jam maghrib, dari subuh sampai maghrib, hampir 11 jam lebih. Jadi kalau dihitung dari mulai sahur 2:30 atau jam 3, dari jam 3 sampai maghrib, berapa jam itu udah? Lebih. Hampir subuh dari maghrib 11 jam. Dari jam 3 sampai subuh itu 4 jaman, ya tidak? Berarti sudah 16 jam semuanya isi baik. 16 jam semuanya isi baik. Udah begitu maghrib dia siapin makanan, buka puasa, doa mustajab. Allah mencintai dia. Allah mencintai orang-orang berbuka puasa, maka ketika dia buka puasa dikasih sama Allah doa mustajab. Sambil dia buka, sambil dia doa. Selesai dia buka puasa, makannya pahala, doanya mustajab, dosanya digugurkan. Habis maghrib biasanya mau langsung dekat isya. Duduk sebentar, beres-beres, masuk isya, sholat lagi dia. Habis sholat isya, kalau malam Ramadan ngapain? Taraweh. Selesai taraweh jam 9:30. Habis taraweh pasti capek. Tidur. Karena mau bangun lagi nih jam 3 atau 3:30. Pertanyaannya, kalau semua waktu ini dia manfaatkan, ada nggak waktu untuk maksiat? Ditutup pintu neraka untuk dia. Setan tetap ada. Ini nanti kita bahas. Oke. Kemudian dari pagi ada pahala, dari bangun ada pahala, dari sahur ada pahala, puasa ada pahala, buka ada pahala, sholat ada pahala, tidurnya jadi pahala, laparnya jadi pahala, doanya jadi pahala, dibuka semua pintu surga untuk dia. Karena waktunya jadi pahala semua. Ketika dia tidur ba'da isya, ngapain tidur kamu? Biar bisa bangun. Niatnya kan udah bener. Tidurnya jadi pahala. Ini dikatakan tuftahu abwabul jannah. Allah bukakan untuk dia pintu surga. Karena semua kebaikan yang dia lakukan, dengan catatan kalau Ramadannya dia manfaatkan dengan benar. Ini kesempatan ini nih, yang kebaikan 24 jam ini, di setiap menit dan detiknya ada barokah dari Allah. Berapa kali kesempatan ini? Selama 30 kali. Jadi terus dapat 30 kali. Berarti
Di waktu sahur diampuni, di waktu puasa diampuni, di waktu buka diampuni, di waktu sholat diampuni. Setiap malam ada orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka selama 30 hari berulang begitu terus. Berarti kesempatan ini besar atau tidak? Tiba-tiba ada orang yang gak dapat ampunan. Pertanyaannya, kenapa kamu gak dapat ampunan? Ini lagi dibagi-bagi, lagi diobral, dikasih ke siapa aja, kok bisa kamu nggak dapat? Kenapa dia nggak dapat? Lah karena dia nggak nyari. Maka itu Jibril mengatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan Jibril berdoa, celaka, celaka, celaka dia. Rasulullah bilang amin, amin, amin. Yang doain Jibril, yang aminin siapa? Rasul. Apa isi doanya? Celaka mereka yang ketemu Ramadan kemudian gak diampuni dosanya. Lah, kelewatan gak? Dikasih waktu yang 1 harinya penuh dengan ampunan. Sahur mengampuni dosa tidak? Puasa, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufara lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang puasa diampuni dosa, ketemu Ramadan diampuni dosa. Man shalla lailatul qadar atau man qama Ramadan. Barang siapa yang salat pada bulan Ramadan, Allah ampuni dosa. Malam ada pengampunan dosa, siang ada pengampunan dosa, di sahur ada pengampunan dosa, di buka puasa ada pengampunan dosa, dan itu berulang selama 30 hari. Dia nggak kebagian diampuni dosanya. Ngapain aja? Hah? Lalu dia bilang Allah gak ampuni saya. Bukan Allah gak ngampunin kamu, kamu yang gak pernah cari ampunan Allah. Kesempatan besar gak digunain. Lagi ini lagi dikasih, lagi dibagi-bagi kartu ampunan dosa sama Allah. Kalau gak dapat kartu ini rugi. Karena pasti semua dapat kalau dia mau cari. Lah begitu pembagian kartu Jakarta Pinter nggak dapat marah-marah. Begitu nggak dapat kartu dari Pak RT, Pak RW ini Pak RW monopoli, ini cuman keluarganya doang, saya nggak dapat kartunya. Kalau dunia dia langsung tuh merasa rugi serugi-ruginya, bila perlu orang lain dia jatuhin, protes. Padahal itu kalau Allah yang bagi, Allah yang kasih kesempatan berulang. Bahkan Allah katakan ada 1 malam yang kalau kalian ibadah di malam itu akan dihitung bagaikan ibadah 83 tahun nggak pakai tidur. Siapa yang bisa ibadah 83 tahun nggak pakai tidur? Setengah malaikat itu. Kita aja 20 tahun bisa nggak pakai tidur ibadah? Nggak bisa. Khairum min alfi syahrin. Ya Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah nggak mengatakan seperti 1000 bulan. Seperti itu berarti sama. Tapi Allah katakan khairun, artinya lebih baik. Yang namanya lebih baik 1000 bulan itu minimalnya, karena dia lebih baik daripada 1000. Ibadah pada malam Lailatul Qadar. Mau nggak kita dapat keutamaan ini? Mau. Jangan bilang entar tahun ini santai dulu. Jangan. Emang ada garansi siapa tahun besok ketemu Ramadan? Siapa yang ngasih garansi? Siapa yang ngebisikin? Santai aja. Ya memang setan itu menginginkan kita. Setan itu nggak langsung ganggu kita jangan ibadah, enggak. Setan itu masuk ke kita jurusnya 1, entar. Entar dulu dah. Santai dulu dah, sebentar lagi, entar dulu. Kapan? Entar. Bener Ustaz, bener saya mau banget tuh Ustaz. Kapan? Entar dulu Ustaz ya. Oke.
Jangan sampai kesempatan ini hilang lalu kita nggak dapat apa-apa. Sampai akhirnya ketika masuk kubur baru bilang, qala rabbirji'un. Ya Allah, balikin aku ke dunia. Ditanya mau ngapain? Mau ketemu Ramadan lagi supaya banyak ampunan. Kalla, kata Allah apa? Gak mungkin. Dalam riwayat, dalam Quran dikatakan, lau yaftadi, kalau seandainya ku bayar gimana? Yafdi itu, lau yaftadi, yaftadi itu bayar fidyah, dia tebus. Bayar dengan apa? Ini tega nih, saking teganya dia. Bibani, ini ambil anakku. Yang penting aku selamat. Gak laku anakku. Wa sahibatihi wa akhi. Ambil nih istriku, pasanganku. Ambil nih akhi. Nggak laku juga. Wa fasilati lati tu'wi. Semua hartaku ambil. Ya Allah, ku bayar. Untuk apa? Balikin aku ke dunia beramal lagi. Apa kata Allah? Kalla innaha lagha. Nggak mungkin. Ini akhirat, nggak bisa disogok. Kalau dunia begitu masuk penjara, ngasih nih mobil bagus, bisa selamat. Ngasih nih uang yang bagus, rumah yang mewah, bisa selamat. Dipotong, banyak potongannya. Kalau akhirat, kalla innaha lagha. Gak mungkin, ini akhirat. Maka dari itu, Allah gak pernah menyebutkan orang yang rugi itu orang yang kehilangan uang. Gak pernah. Allah nggak pernah menyebutkan di Quran orang yang rugi itu yang bisnisnya, usahanya, dagangnya bangkrut, nggak pernah. Tapi orang yang rugi itu kata Allah orang yang nggak memanfaatkan kesempatan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi kesempatan, demi waktu. Maksudnya waktu apa? Kesempatan. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu dalam kerugian. Karena semua kalau pergi bisa kembali, tapi kesempatan hidup nggak bisa kembali 2 kali. Maka itu, ini Ramadan nih. Bentar lagi Ramadan. Udah tekadkan bulat, ya Allah, aku pengen jadi orang baik sebulan aja. Nggak apa-apa. Niatnya sebulan nggak apa-apa. Ustadz jadi orang baik kan selama-lamanya. Bener. Kadang-kadang kalau kita terlalu ekspektasi tinggi, oh saya mau jadi orang baik selama-lamanya, jiwa ini lemah. Kalau kita lagi lomba lari, kelihatan finishnya dekat, kenceng nggak lombanya? Kenceng. Tapi kalau dibilang, lomba lari, mana garis finishnya? Jauh nggak kelihatan. Lemes. Ini sekarang begitu juga. Ya Allah, aku pengen jadi orang yang dekat samamu bulan ini aja. Biar kelihatan dekat nih. Kenapa? Man taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaihi dira'an. Wa man taqarraba ilayya, barang siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah, sejengkal, aku akan mendekat kepada dia sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku berjalan, aku akan mendekat kepada dia berlari. Udah, kita mendekat walaupun sejengkal, nanti Allah yang perbaiki kita. Begitu pengasihnya Allah, begitu murahnya Allah. Jadi sedikit aja, sejengkal aja, mau berubah. Ya Allah, aku Ramadan ini mau lebih khusyuk deh. Nanti abis Ramadan males-malesan lagi, ya biarin dah. Yang penting Ramadan ini dulu. Lah bisa jadi ketika Ramadan ini kita mendekat kepada Allah, memaksimalkan amal, ternyata ba'da Ramadan Allah yang perbaiki kita. Allah yang menjadikan kita mudah beramal soleh. Karena kalau bukan Allah yang memperbaiki kita, kita nggak bisa. Bahkan Rasulullah berdoa, Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, aslih li. Apa arti aslih? Perbaiki. Tapi aslih itu asal kalimatnya dari soleh. Sod, lam, dan ha. Soleh. Aslih li. Solehkan aku.
Solehkan aku sya'ni kulli, seluruh urusanku. Kalau Allah yang sudah mensolehkan dan memperbaiki kita, nggak ada kata berat jadi ringan, nggak ada kata sulit jadi mudah, nggak ada kata sempit jadi lapang, nggak ada kata nggak bisa pasti jadi bisa. Kalau Allah yang perbaiki kita, maka itu di Ramadan yang pertama kali kita masuk Ramadan, siapkan mental, tekad. Udah yang penting niat dulu. Oh, pokoknya niat Ramadan ini 30 kali khatam. 30 nggak bisa, udah niat dulu. Kalau ternyata khatamnya 5 kali, alhamdulillah. Yang penting punya niat khatam. Karena di Ramadan banyak amalan-amalan yang harus kita kerjakan karena Allah. Karena Ramadan banyak amalan-amalan yang di sana menggugurkan dosa, mengangkat derajat, menyebabkan Allah mencintai kita. Apa yang harus kita lakukan ketika Ramadan? Amalan yang pertama kali yang harus kita fokuskan. Masuk nih amalannya nih. Kalau tadi persiapannya sebelum amal, sadari Ramadan kesempatan besar, siapkan mental, siapkan niat menjadi orang yang lebih baik. Sekarang apa amalnya Ustadz? 1. Puasa. Puasa masa dari bayi Ustadz. Saya SD udah bisa puasa 30 hari. Jangan samakan puasa SD sama puasa sekarang. Puasa SD cuman puasa, tahan lapar, tahan haus. Kalau sekarang puasanya masih sama, tahan lapar, tahan haus, berarti nggak ada perkembangan. Lalu gimana Ustadz? Kan bener, puasa tahan lapar, tahan haus. Kalau sekarang puasanya tahan telinga dari dengerin gibah, tahan mata dari nonton Korea, tahan lisan dari omongin orang. Bisa nggak? Kalau cuman puasanya tahan lapar sama tahan haus, itu ya boleh juga, itu baik. Kita nggak mengatakan itu nggak baik, tapi anak SD juga sekarang kelas 6 udah pada bisa puasa. Puasanya tahan lapar, tahan haus. Lah kita ini bukan lagi kelasnya anak SD, kan saya udah bilang tadi kelasnya S3 di sini. Maka apa harus ditahan? Bukan lagi tahan lapar, bukan lagi tahan haus, tapi tahan diri dari segala sesuatu yang Allah benci. Tahan marah-marah, tahan gibahin orang, tahan dengerin omongan orang. Enggak Ustaz, saya nggak pernah gibah Ustaz. Saya cuma duduk-duduk, cuma ngedengerin. Kan yang gibah dia Ustaz. Yang ngomongin orang kan dia. Saya mah nggak ikut ngomongin. Iya, kamu nggak ikut ngomongin, tapi kamu dengarnya konsentrasi sehingga dia cerita tambah semangat. Gara-gara kamu dengarnya konsentrasi. Puasakan telinga dari maksiat. Puasakan mata dari maksiat. Puasakan mulut dari maksiat. Puasakan tangan dari maksiat. TV itu kalau dipersentasekan kebanyakan maksiat atau kebanyakan pahala sih? Ya kalau TV-nya dakwah terus Ustadz 24 jam pahala, ya bagus. TV dakwah umpamanya TV Roja dia setel 24 jam, bagus. Hah? Iya. Tapi kalau yang disetel sinetron, yang disetel acara artis, ngomongin artis, yang disetel kehidupan orang yang nggak ada penting-pentingnya, yang di yaumul kiamah juga dia nggak kenal kita, dia nggak kenal kita, nggak kenal dia, kita nggak ditanya tentang dia juga siapa. Yang kayak begitu lebih baik buka Quran. Tapi terkadang ya subhanallah, kalau hanya melihat, mendengar kadang-kadang lebih gampang.
Apalagi di acara itu dihibur dengan hiburan-hiburan. Kalau baca Quran baru buka 15 menit. Ngantuk langsung. Ya Allah. Jadi amalan yang pertama apa? Puasa. Puasanya bukan puasa level anak SD. Sepakat? Sepakat. Puasanya harus naik level. Puasanya harus menjadi orang ka'an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya Allah. Udah sejam ya? Jam 11 sudah. Rasulullah mengatakan an ta'budallah, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak bisa lihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kamu. Mau nggak dilihat Allah? Mau. Tapi kalau merasa dilihat Allah, kira-kira mau nggak sambil nonton gosip? Malu. Lah maka orang tiba-tiba matiin TV. Kenapa? Acaranya nggak bener. Dia merasa Allah melihat dia. Puasa beneran nih orang. Karena orang puasa pada hakikatnya orang yang merasa dipantau dan diawasi oleh Allah. Kalau kita masuk kamar, bawa minuman sama nasi, kamar dikunci, kita makan, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi kenapa kita nggak lakukan? Allah melihat. Berarti orang puasa itu sedang merasa dipantau oleh Allah. Sekarang tambah levelnya. Bukan dipantau hanya makan saja. Bukan dipantau hanya minum saja. Dipantau ketika mendengar, melihat, melakukan amalan. Kalau ini bisa kita lakukan, menunjukkan kesempurnaan iman. Gak ada standar keimanan yang tinggi itu bukan hafalan yang banyak, bukan ijazah yang hebat. Standar keimanan yang baik, dia merasa selalu dipantau oleh Allah. Dia gak pernah sekolah agama, tapi betul-betul merasa dipantau oleh Allah. Bisa jadi dia mulia di sisi Allah dibanding orang sekolah agama tapi memudah-mudahkan perkara syariat Allah. Karena biasanya orang pintar itu kadang-kadang suka ngemelintir, Ibu. Karena kepintaran semua dipelintir sama dia. Akhirnya belajar ilmu agama bukan ngamalin agama, malah ngutak-ngotik agama. Tapi kalau orang yang hatinya takut sama Allah, mungkin dia nggak sampai S3 belajar agama, mungkin baca Quran juga seadanya, bahasa Arab juga nggak banyak tahu. Tapi kalau dia merasa dipantau oleh Allah dan dia takut sama Allah, ini tanda orang ini bertakwa. Lebih tinggi derajatnya. Karena Allah mengatakan akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, orang yang paling takwa. Ini keadilan Allah. Kalau seandainya orang yang paling mulia adalah yang paling hafal Quran, kalah kita. Orang yang paling mulia orang yang hafal hadis. Ya susah kita. Ngapal bahasa Indonesia aja susah, apalagi bahasa Arab. Tapi Allah nggak ngelihat itu. Allah lihat siapa di antara kita yang betul-betul bertakwa, jaga pendengaran, jaga penglihatan, jaga ucapan, jaga tingkah laku karena Allah, sehingga dia berbuat sesuatu yang Allah ridhoi. Orang ini berarti telah dicintai oleh Allah. Maka kesempatan dicintai oleh Allah itu semua punya kesempatan. Bukan orang Arab aja, bukan. Bukan orang di zaman Nabi saja, bukan. Siapa saja. Mereka yang takut kepada Allah akan Allah cintai. Puasa bukan tahan lapar dan tahan haus saja. Kalau puasanya cuma tahan lapar dan tahan haus, itu puasa anak kecil. Puasa kita sekarang adalah puasa dari perkara yang Allah nggak sukai.
puasa dari gibahin orang. Apalagi nih biasanya yang biasa dilakukan ibu-ibu kalau puasa nih? Kalau dulu ya, saya kebetulan kalau di sini saya nggak tahu budayanya gimana. Tapi kalau di negeri Yaman itu, Yaman nih, ibu-ibu di Yaman biasanya ba'da asar memang nggak ada yang di pinggir jalan, nggak ada. Tapi pada masuk rumah orang nongkrongnya dalam rumah, ngumpul tuh ibu-ibu dalam rumah. Sampai mau dekat maghrib baru pada pulang. Ngapain? Ngobrol. Lah ibu-ibu kalau udah ngobrol ketemu teman biasanya semua kena tuh. Tetangga kiri kena, tetangga kanan kena, depan kena, belakang kena, biar perlu suaminya kena. Kalau nggak ada manfaat jangan kumpul. Kalau manfaat silahkan kumpul. Majelis taklim silahkan kumpul. Baca Quran silahkan kumpul. Belajar baca Iqra silahkan kumpul. Boleh. Tapi kalau cuman hanya sekedar berkumpul yang nggak ada manfaat, habis waktu, rugi, mubazir. Ya, ini yang pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Rasulullah mengatakan barang siapa yang puasa Ramadan, bukan hanya puasa, imanan wa ihtisaban, dia beriman dan berharap pahala dari Allah, jujur dari hatinya, bukan hanya ikut-ikutan orang puasanya. Ghufira lahu ma taqaddam min dzanbih, Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Di dalam hadis yang lain, lisaim farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda iraqi liqa'i rabbih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bahagia ketemu Allah? Karena selama ini makanan, minuman, syahwat yang merupakan kebutuhan pokok dia tinggalkan, rela dia lapar, rela dia haus, rela dia lemas untuk sesuatu yang dia cintai, Allah. Maka ketika dia bertemu dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia bahagia ketemu Allah. Maka puasa itu adalah salah satu bentuk pengorbanan dan kecintaan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Rasul mengatakan, la tu'minu hatta, atau kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, hatta akuna habba ilaih min waladi wa walidi wan nas ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang kalian sampai aku, yaitu Rasulullah, dan Allah lebih dia cintai dibanding dia mencintai anaknya, dia mencintai kedua orang tuanya, dan dia mencintai dirinya sendiri. Puasa itu ingin membuktikan kita lebih cinta kepada Allah daripada diri kita sendiri. Apa buktinya? Kita nggak makan sampai kita lemes, padahal kita butuh makan. Kita nggak minum, padahal makan dan minum itu bukan. Coba lihat zakat. Kapan kita zakat? Kalau ada uang lebih, ya tidak? Baru zakat. Haji, kapan kita haji? Kalau ada uang lebih. Berarti Allah wajibkan ibadah kalau lebih. Itu haji dan zakat. Puasa, kebutuhan pokok kita tuh makan. Ada nggak orang hidup yang nggak butuh makan? Nggak ada. Kebutuhan pokok kita itu minum, ya tidak? Kita rela meninggalkan kebutuhan pokok kita sampai kita haus, sampai kita lemes. Untuk siapa? Untuk membuktikan kita cinta kepada Allah. Maka itu puasa ini bentuk penghambaan dan kesetiaan yang tertinggi.
Dari itulah Allah mengatakan semua amalan Bani Adam akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Semua amalan kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu hanya untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi'u bih, langsung aku yang balas. Karena puasa itu amalan yang menampakkan pengorbanan kepada Allah terhadap apa yang sangat kita butuhkan. Kalau kita disuruh ngasih kurban, kurban itu kalau kita mampu punya uang lebih. Artinya itu kebutuhan yang nomor 2 yang Allah minta. Kalau puasa, makan, minum itu kebutuhan nomor 1. Tapi Allah minta kita nggak boleh makan, kita nggak boleh minum. Lalu kita patuh, ya Allah aku nggak makan dan nggak minum hanya karenamu. Kalau ini yang dia lakukan, Allah akan balas bagi dia surga. Maka itu kenapa di surga pintu khusus bagi mereka yang puasa. Pintu apa? Royat. Karena ibadah ini, ibadah puasa ini ibadah pengorbanan yang menunjukkan kecintaan kepada Allah. Apa buktinya cinta sama Allah? Rela meninggalkan apa yang saya butuhkan dalam hidup saya. Makan dan minum kebutuhan kita. Maka dari itu orang puasa pahalanya bi ghairi hisab, enggak terhingga. Tapi Rasulullah mengatakan rubba rajulin shaim, berapa banyak orang puasa enggak ada dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Sayang. Man lam yada qauluz zur, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan dusta, bohong, dosa, wa amalan bih, dan beramal dengan penipuan, kebohongan, kedustaan, wa laisa lillahi hajah, Allah nggak butuh sama puasa dia. Allah nggak butuh sama puasa orang yang pembohong, yang ucapannya sia-sia, yang ucapannya gibah, yang ucapannya nggak ada pahalanya, nggak butuh. Laisa lillahi hajah. Ini poin yang pertama, amalan kita puasa. Tapi puasanya jangan puasa kayak anak SD. Puasanya harus menjadi puasa orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Amalan berikutnya di Ramadan. Amalan berikutnya di Ramadan, salat malam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat bulan Ramadan, beriman dan berharap pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosanya. Salat di bulan Ramadan di malam hari itu merupakan keutamaan yang besar. Maka dari itu dikaitkan Lailatul Qadar itu dengan malam. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Berarti dipahami di sini Lailatul Qadar itu yang 1000 lebih baik daripada 1000 bulan, kejadiannya malam. Kalau udah siang, udah nggak ada lagi Naharul Qadar, nggak ada. Karena kalau siang namanya Nahrun, siang. Lah, di antara amalan Lailatul Qadar, di antara amalan malam itu adalah salat. Man shalla Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar, beriman kepada Allah dan berharap pahala dari Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Maka kalau bisa di zaman Rasulullah SAW itu ada sahabat yang nggak bisa datang sholat kecuali dibopong.
dia tetap minta dibopong dan pakai tongkat, tetap ada di barisan, karena nggak mau ketinggalan kebaikan malam-malam Lailatul Qadar. Dia bukan karena nggak mau sholat, karena sakit akhirnya dibopong. Niatnya penuh karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kita kalau punya kesempatan sholat. Ustadz kaki capek, duduk. Boleh nggak sholat sunnah duduk? Boleh. Duduk boleh, pakai kursi boleh, berdiri boleh, lagi capek duduk lagi boleh. Yang jelas tetap melakukan sholat. Lalu kalau ditanya, Ustadz, afdol di rumah atau di masjid? Hah? Perempuan di rumah kalau dari tempat. Karena kalau di rumah lebih tersembunyi, ya tidak? Tapi kalau dari sisi kualitas, di rumah berapa menit sholat malamnya? Bacanya apa? Kulhu, An-Nas, Al-Falaq, Ustaz. Oke. Sholatnya berapa rakaat? 11 juga, Ustaz. Iya, 11-nya Kulhu, An-Nas, Al-Falaq. Di masjid 11 juga, tapi 1 juz. Lebih banyak sholatnya, lebih banyak berdirinya, lebih panjang zikirnya. Maka bisa jadi sholat di masjid afdol. Jadi kalau ditanya, Ustadz, perempuan tuh di rumah atau di masjid sih? Kalau kamu di rumah tapi kualitasnya bisa hebat, lebih afdol di rumah. Tapi kalau kamu di rumah kualitasnya biasa-biasa aja, 10 menit 11 rakaat selesai, ya lebih baik ke masjid lah. Imamnya sholatnya panjang, bacaannya panjang, lama, zikir, ada ceramah, walaupun ngantuk-ngantuk tetap. Ya, memang perempuan hukum asal sholat di rumah, tetapi boleh dia ke masjid kalau dia melihat ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Ustadz, di masjid lebih panjang, lebih semangat, lebih enak. Boleh. Oh, dia bilang, enggak Ustadz, ana mau di rumah aja, tapi mau pakai Quran di depan ana mau baca 1 rakaat 1 halaman. Boleh tidak? Boleh. Afdol, silahkan. Aisyah pernah melakukan itu. Aisyah istri Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Ya. Qul ya ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam. Allah menyebutkan tentang hamba-hamba Allah. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah itu adalah yang mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jika ada orang-orang bodoh yang mengucapkan kejelekan pada mereka, maka mereka menjawab dengan ucapan salam, kebaikan. Apalagi cirinya hamba-hamba Allah, walladzina yabitun, yang mereka di malam hari li rabbihim sujjadan wa qiyama. Untuk Allah mereka sujud dan untuk Allah mereka berdiri. Jadi ciri dari hamba Allah itu kalau di malam hari dia sholat. Bahkan Allah sebutkan di Quran, di antara amalan penghuni surga, wabil qalilan ma yahjaun, mereka sedikit tidur di malam hari. Itu ciri-ciri dari hamba-hamba Allah yang soleh, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat derajatnya. Apalagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Baik dia sholat ba'da isya, boleh. Ba'da isya langsung 11 rakaat, boleh. Dia mau tidur dulu, malam bangun 11 rakaat, boleh. Dia mau sebelum sahur sholat bangun, boleh juga. Dia mau sama imam sholat pakai witir, lalu malam bangun lagi, boleh, dengan catatan jangan sampai 2 kali witir. Kalau dia sholat sama imam sampai imam selesai dan sampai witir, maka dia dicatat bagikan orang sholat 1 malam suntuk. Kalau dia habis sholat sama imam sudah witir, malam mau bangun, boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tapi nggak perlu witir
lagi. Karena witir itu ganjil. Allah suka dengan yang ganjil. Kalau kita sudah mengerjakan witir itu ganjil, contohnya 3. Lalu kita bangun ngerjain witir lagi, ganjil tambah ganjil akhirnya genap. 3 tambah 3 jadi 6, 6 jadi genap. Sementara yang afdol di malam hari dan di siang hari itu sholat ganjil. Coba sholat 5 waktu kita sehari berapa angkanya? Ganjil apa genap? Ganjil. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, sedekah. Semampu kita sedekahkan. Di dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Dahulu Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kalau sudah masuk Ramadan, Rasulullah SAW lebih dermawan lagi. Wa kana ajwadul khair man yarihil mursalah. Bahkan dia lebih baik, lebih dermawan, lebih daripada hanya sekedar angin yang sepoi yang meniup kepada diri kita. Artinya baik betul. Jadi Rasulullah SAW di luar Ramadan dia dermawan. Kalau udah Ramadan dermawannya lebih lagi. Di sini disunahkan banyak sedekah. Sedekah 2.000 banyak apa sedikit? Hah? Belum tentu. Kalau yang ngeluarin anak kecil dia cuma punya uang jajan dari ibunya goceng, dia sedekahin 2.000. Gede apa sedikit? Gede. Banyak. Untuk ukuran dia banyak, maka itu Allah nggak pernah bebani kita dengan ukuran Allah. Kita sedekah dengan ukuran kita, sesuai dengan kemampuan. Jangan bilang ini sedikit Ustadz. Allah tahu 100 juta banyak apa sedikit? Uangnya 100 triliun, dia cuma keluarin 100 juta. Hah? Enggak, 2,5% aja belum nyampe itu Ustadz. Maka Allah nggak pernah melihat angkanya, tapi yang melihat adalah keikhlasan, keseriusan dan kesungguhan kita. Bahkan di dalam hadis, sedekah yang paling afdol ketika kita sedang butuh dan kita sedang tidak punya. Wah, ini nih sedekah yang paling berat. Iya, dalam keadaan sempit itu sedekah yang paling afdol. Jadi orang kaya itu sebenarnya nggak pernah menjadi sedekah paling afdol, karena nggak pernah sempit, dia duitnya ada terus. Kalau dari sisi keadaan, tapi kalau dari sisi manfaat ya bisa jadi orang kaya sedekahnya manfaatnya lebih banyak. Tapi yang ingin kita tegaskan bahwasannya semua orang punya kesempatan dalam sedekah. Nggak mesti kaya dulu. Jangan sampai setan masuk ke kita. So amat mau sedekah, nanti aja tunggu kaya. Udah nggak usah sedekah sekarang. Hah? Ya nanti setan jawab lagi, kalau nggak ada umur ya nggak apa-apa, orang miskin mah harus sedekah kata dia. Ya akhirnya nggak benerin. Anda nggak usah sedekah Ustadz, karena anak miskin harus Anda disedekahin. Ya subhanallah. Jangan pernah kita merasa tidak pernah atau tidak mampu. Sedikit keluarkan. Wattaqun nara, jaga dirimu dari neraka, walau bisyaqqati tamratin, walaupun sepotong kurma. Lah sepotong kurma aja itu harganya berapa sih? Nggak ada harganya kan? Murah nggak? Bisa menjaga kita dari neraka. Maka jangan pernah ada konsep sedekah menunggu kaya. Itu nggak bakalan pernah terjadi. Hah? Iya, kalau orang kaya juga bingung, kurang. Subhanallah. Bahkan terapi diri supaya tidak bakhil, supaya tidak pelit adalah sedekah. Menanti-nanti, mengentar-entar, nanti dulu belum bisa.
Itu salah satu cara setan melalaikan kita beramal soleh. Sedekah. Jadi kalau bisa sedekah di Ramadan, tafadhol, afdol, baik. Kemarin ada pertanyaan sama saya, Ustaz, gimana kalau orang mengakhirkan sedekah nunggu Ramadan, Ustaz? Sekarang dia punya duit bisa sedekah, tapi dia nggak mau, dia kumpulin nanti Ramadan dia baru sedekah. Maka jawabannya bisa jadi juga kadang-kadang di luar Ramadan lebih afdol. Contoh, ini anak yatim lagi sakit, butuh uang, datang ke kita jawab, ntar ya tunggu Ramadan. Ramadan dia udah nggak butuh, dia butuhnya sekarang, kita kasih sekarang, bisa jadi afdol karena sesuai kebutuhan tadi. Ya, kalau kita bisa sedekah. Yang berikutnya, itu yang keberapa? Itu yang ketiga. Sedekah yang ketiga. Ya. Sekarang masuk keempat, benar. Yang keempat, it'amut ta'am, ngasih makan orang. Nih, kita orang Islam ngasih makan orang itu pahala. At'imut ta'am wa afsus salam wal sallu wan nas bil laili wan nasun niyam tadkhulu jannata bis salam, kata Rasulullah. Kasih makan, tebarkan salam, salatlah ketika manusia tidur, kau masuk surga dengan selamat. Hadis ini mengatakan kasih makan, tapi nggak disebutin kasih makan ke siapa. Berarti kita ngasih makan siapa aja pahala. Ustaz, temen ana lebih kaya Ustaz, kalau ana pergi sama dia, ana selalu bilang traktirin ana. Jangan, rubah sekarang. Ente boleh kaya, tapi kesempatan memberikan makan siapa aja boleh. Hari ini ana yang traktir ente. Wah, pahala. Apa karena kita menraktir orang yang punya uang kita nggak dapat pahala? Dapat. Sampai satu butir yang masuk ke dalam mulut seseorang dari uang kita itu merupakan pahala. Maka itu kita kadang-kadang suka lihat ya. Ini agak beda nih. Kalau di Arab begitu habis makan rebutan bayar. Sampai tarik-tarikan anak yang bayar. Kalau di kita kadang-kadang rebutan siapa yang ngebayarin. Subhanallah. Apa faktornya? Kurang ilmu. Seolah-olah kalau dia ngebayarin orang makan dia rugi, uangnya kurang. Bukan, kamu sedang dapat pahala, yang lain ladang pahalamu. Karena salah satu sebab orang masuk surga adalah suka memberikan makan, dan Rasulullah nggak pernah menyebutkan berikan makan kepada orang miskin. Kepada siapapun memberikan makan tetap pahala. Kepada orang miskin pahalanya lebih besar. Kepada anak yatim pahalanya juga besar. Maka kalau di puasa buatin makanan yang gampang-gampang aja. Bikin kolak banyakin. Apalagi yang gampang-gampang? Bubur banyakin. Iya, ini di satu daerah ya. Ada di satu daerah di Sumatera, setiap hari panci besar gede sekampung dibagiin bubur sama dia. Waduh, Masya Allah, sekampung antri dikasih sama dia. Kesempatan dia luar biasa. Apalagi memberikan makan. Ini yang berikutnya, yang kelima, memberikan makannya untuk orang buka puasa. Man fattara shaiman, barang siapa yang menyediakan orang buka puasa, dia berikan makan buat orang buka puasa, kana lahu ajru mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun nilai pahala dia.
Dia udah puasa, dia kasih makan lagi orang buka puasa, pahala dia pahala puasa plus pahala kasih makan. Orang yang puasa pun ketika dia buka puasa, pertama kali dia makan makanan kita kebagian pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa dia. Oh, ini kalau kita betul-betul meyakini hadis ini betul-betul terjadi, maka kita nggak mau kecuali kalau kita masak harus makanan kita duluan yang dimakan. Makanya kalau kita pergi umroh di bulan Ramadan, apalagi di Masjid Nabawi, kalau di Masjidil Haram agak jarang Mekah karena tempatnya yang sulit. Kalau Masjid Nabawi, nasallallahu Allahumma yassir amri. Bagaimana Masjid Nabawi? Kalau kita mau masuk, orang yang rebutan. Kita ini direbutin orang, ayo makan samaku. Di sebelah tadi narik samaku aja, sebelah lagi narik samaku aja. Sampai ada orang, kalau kau makan samaku, ku bayar. Bukan lagi dapat makanan, dapat duit dikasih sama dia. Kenapa? Dia mau makanan yang pertama kali dimakan bagi orang buka, makanan punya dia. Ini namanya orang yang berharap pahala dari Allah. Bagiin korma boleh. 3 butir korma selesai. Aqua gelas bagiin ke masjid. Atau sebagian orang mungkin karena masih di jalan sibuk, bagiin di jalan orang biar bisa buka puasa. Kurma, minuman, silahkan. Apa tujuannya? Supaya pahala dia nggak berkurang, kita juga dapat pahala. Bisa jadi puasa kita kurang sempurna, tapi gara-gara kita ngasih makan orang, yang kurang-kurang ditambahin sama Allah. Yang berikutnya, yang keberapa? Enam. Memberikan makan yang keempat. Yang lebih spesifikasi lagi, makannya untuk orang buka puasa. Mobil khusus. Tapi bukan hanya orang buka puasa, nanti giliran orang sahur pada kelaparan, nggak ada yang mau ngasih makan. Kenapa? Ntar tunggu buka puasa aja. Padahal ada juga orang-orang yang butuh sahur. Yang berikutnya, ijtihadu fi qiraatil Qur'ani. Sungguh-sungguh baca Al-Qur'an. Rasulullah SAW setiap Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 1 kali khatam. Dia baca, Jibril yang dengerin. Kecuali di tahun terakhir Rasulullah mau meninggal, Rasulullah SAW mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Jadi kalau mau khatam 1 kali boleh. Kalau 2 kali boleh. Dalam riwayat dikatakan Utsman bin Affan khatam Al-Quran di Ramadan 1 hari 1 kali khatam 30 juz. Iya, kita mungkin mikir gitu, gimana bacanya Ustaz, waktunya gimana? Kalau orang sudah Quran itu dihafal, sambil jalan juga dia bisa baca. Ini Utsman bin Affan 1 hari 30 juz. 30 juz. Maka itu Utsman bin Affan meninggalnya dalam baca Quran. Dia ashabul Quran dia. Dia betul-betul orang yang terus-menerus bersama Quran, itu Utsman. Kalau begitu kita juga Ramadan banyak-banyak baca Quran. Gimana caranya supaya bisa khatam? Ada 30 hari, ada 30 juz, berarti 1 hari 1 juz. 1 juz ada 20 halaman. Iya. Kalau kita sholat 5 waktu, berarti 20 dibagi 5, 4 halaman setiap ba'da sholat. Sebelum sholat 2, ba'da sholat 2, selesai. 1 hari 1 juz. Kalau mau 1 hari 1 juz. Kalau mau
Satu hari 2 juz tinggal tambah. Qobliyah sholat 4 halaman, ba'diyah sholat 4 halaman. Selesai. 2 juz. Kalau 2 juz sehari berarti sebulan 2 kali khatam. Karena Quran nanti di yaumul qiyamah akan datang membela orang yang baca. Ketika nggak ada suami yang bisa bela, nggak ada anak yang bisa bela, nggak ada keluarga yang bisa bela, tiba-tiba Quran datang dan puasa datang mengatakan, ya Allah, dulu dia baca aku, kata Quran, izinkan aku memberikan syafaat kepada dia. Sehingga diizinkan mendapatkan syafaat. Lagi? Udah 1,5 jam ini? Hah? Lagi? Masih ada lagi, contohnya adalah iktikaf. Perempuan boleh nggak iktikaf? Boleh, kalau tempatnya aman. Masih ada lagi amalan yang kalau dilakukan Ramadan pahalanya seperti haji adalah umroh. Kalau mereka umroh di Ramadan pahalanya seperti haji. Hajinya bukan haji sembarangan, tapi hajinya bersama Rasulullah SAW. Maka nggak akan pernah rugi orang yang umroh walaupun keluar duit 50 juta, nggak rugi. Ini saya umpamain. Ini ibu di rumah, ini ibu saja nih. Tiba-tiba ke rumah ibu ada tamu orang jauh datang. Yang dia datang bawa uang, yang uang itu boleh jual tanah. Habis tenaganya, habis ongkosnya, dia semua usahakan. Tujuannya satu, buat jenguk ibu di rumah. Kira-kira ketika dia pulang, ibu ngapain dia? Bekelin, ya enggak? Itu kita nih manusia yang punya perasaan. Allah lebih pengasih, lebih penyayang. Dia tahu kita pergi dengan uang yang kita kumpulin 5 tahun. Begitu kita pulang, apa nggak dikasih oleh-oleh sama Allah? Hah? Pasti. Maka itu Rasulullah mengatakan, ittabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqar. Ikutilah haji dan umroh karena keduanya akan menghilangkan kemiskinan. Jadi jangan pernah berpikir uang yang dipakai buat umroh habis, Ustadz. Enggak, Allah ganti. Pasti tahun besok ada uang lagi. Ini terbukti. Kan saya sudah bilang, kita ke Mekah itu jadi tamu siapa? Ke rumah siapa? Kalau kita ke rumah Allah, ke tamu Allah, mungkin enggak Allah tidak memuliakan kita? Sementara Allah sendiri perintahkan kita supaya muliakan tamu. Lah kita jadi tamu Allah, Allah pasti muliakan kita. Maka bagi mereka yang mampu untuk umroh di Ramadan, lakukan umroh. Jadi tamu Allah, agar Allah berikan kebaikan. Allah alam. Sudah 1,5 jam pertemuan kita. Ada pertanyaan, tafadhol. Silakan Ibu.